Assalamualaikum anak-anakku. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari kehidupan manusia pada masa praaksara. Materi yang akan kita pelajari yang pertama yaitu pengertian masa praaksara, asal-usul manusia pada masa praaksara, kehidupan manusia pada masa praaksara, pembagian zaman praaksara dan manusia purba di Indonesia. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu kita akan menjelaskan pengertian masa praaksara, menjelaskan kurun waktu masa praaksara, menyebutkan jenis-jenis manusia purba di Indonesia, mengidentifikasi jenis-jenis manusia Indonesia yang hidup pada masa praaksara dan menjelaskan perkembangan kehidupan pada masa praaksara. Praaksara berasal dari gabungan kata yaitu pra dan aksara. Pra artinya sebelum dan aksara artinya tulisan. Jadi masa praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal bentuk tulisan. Masa praaksara disebut juga dengan masa nirleka. Nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan. Masa praaksara disebut juga dengan masa prasejarah. Tetapi sekarang istilah ini sudah tidak digunakan lagi. Asal-usul kehidupan manusia. Menurut ilmu geologi, perkembangan bumi terbagi dalam beberapa tahap. Yang pertama yaitu Arkaikum. Zaman ini berumur kira-kira 2.500 juta tahun. Pada saat itu bumi masih belum dingin, udara masih panas sekali. Kulit bumi masih dalam proses pembentukan. Belum ada tanda-tanda kehidupan. Yang kedua yaitu Paleozoikum. Zaman ini diperkirakan berumur 340 juta tahun. Pada zaman ini sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan. Binatang-binatang yang kecil sudah ada, juga binatang yang tidak bertulang punggung. Bahkan beberapa jenis ikan, amfibi, dan reptil sudah mulai ada. Keadaan bumi masih berubah-ubah sehingga kehidupan masih sulit untuk meningkat. Zaman yang ketiga yaitu Mesozoikum. Zaman ini berumur kira-kira 140 juta tahun. Pada zaman ini kehidupan di bumi semakin berkembang. Binatang-binatang pada masa itu mencapai bentuk yang besar. Misalnya ada dinosaurus dan atlantosaurus. Zaman yang keempat yaitu Neozoikum atau Kenozoikum. Zaman ini berlangsung kira-kira 60 juta tahun. Keadaan bumi pada zaman ini menjadi baik. Perubahan cuaca tidak begitu besar walaupun zaman es masih ada. Pada zaman ini dibagi menjadi dua zaman yaitu tertier dan kuarter. Pada zaman tertier ditandai dengan semakin berkurangnya binatang raksasa, menyusul binatang lain seperti monyet dan kera. Kemudian pada zaman kuarter berlangsung kurang lebih 600 juta tahun. Pada zaman ini tanda-tanda kehidupan sudah mulai ada. Kala itu disebut dengan kala Pleistosen dan kala Holosin. Pembagian zaman praaksara. Berdasarkan benda-benda peninggalan yang ditemukan, masa praaksara dibagi menjadi zaman batu, yaitu zaman ketika manusia mulai mengenal alat-alat yang terbuat dari batu. Zaman ini terbagi menjadi 4 periode. Yang pertama adalah zaman batu tua atau Paleolitikum. Yang kedua zaman batu tengah atau Mesolitikum. Yang ketiga adalah zaman batu muda atau Neolitikum. Dan yang keempat adalah zaman batu besar atau Megalitikum. Jenis-jenis manusia purba. Yang pertama adalah Meganthropus paleojavanicus. Di sini mempunyai ciri-ciri yang pertama yaitu mempunyai tulang rahang yang kuat, diperkirakan badannya tegap, tidak mempunyai dagu, makanan utamanya adalah tumbuh-tumbuhan, mempunyai tulang pipi yang kuat, tulang keningnya menonjol, dan diperkirakan tinggi badannya lebih dari 180 cm. Jenis manusia purba yang kedua yaitu Pithecanthropus. Ciri-cirinya yang pertama yaitu volume otak kira-kira 900 cc, tinggi badan antara 165 sampai 180 cm. Memakan segala jenis makanan, tulang keningnya menonjol, badannya tegap, hidungnya lebar, tulang pipi kuat dan menonjol. Jenis manusia purba yang ketiga yaitu Homo sapiens. Ciri-cirinya, volume otaknya diperkirakan 1000 sampai 1200 cc. Tinggi badannya antara 130 sampai 210 cm. Mukanya lebar dan mulutnya menonjol, berdiri dan berjalan dengan tegap dan giginya kecil.
Peta lokasi penemuan fosil manusia purba di Indonesia dapat kalian lihat dari peta berikut ini. Di sini adalah peta perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Di situ ditandai dengan adanya Sungai Bengawan Solo. Jadi ini adalah daerah-daerah ditemukannya manusia purba di Indonesia. Misalnya ada daerah Ngandong Trinil, ada Jetis, ada Mojokerto, ada Malang, ada Surakarta, ada Jerapung, ada Wajak, dan ada Surabaya. Kemudian kita akan mempelajari rute penyebaran manusia purba ke kepulauan Indonesia. Ini ada dua rute barat dan rute timur. Rute barat, manusia purba dari Birma masuk melalui Malaysia menuju Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Kemudian rute timur, manusia purba dari Cina Selatan atau Yunan atau Kanton masuk melalui Filipina menuju Sulawesi dan Nusa Tenggara. Ini dapat kalian lihat lagi di petanya ya. Demikian penjelasan dari Ibu. Ini yang terakhir ada pertanyaan, di mana pertanyaannya yaitu manusia purba jenis apa yang pertama kali ditemukan di Indonesia? Silahkan kalian kerjakan ya. Demikian, terima kasih. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.